Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kondisi bagaimanapun, semestinya seorang hamba beriman bersyukur kepada Allah. Setidaknya dia mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Karena sesungguhnya dalam keadaan sempit pun, dalam keadaan tertimpa musibah pun, masih ada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada hamba tersebut. Oleh karenanya tetap bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikannya. Selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih tentang bahasan adab yang penting sekali bagi seorang hamba untuk memiliki adab. Adab yang dengannya seorang menghiasi diri pribadinya dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab dalam safar, adab ketika bersafar. Dan kita akan lanjutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan safar setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hukum qasar, memendekkan salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula hukum bolehnya untuk mengusap 2 khuf atau 2 kaos kaki yang dipakai bagi orang yang safar itu selama 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam, demikian. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang
ketiga terkait dengan hukum yang berkaitan dengan safar adalah bolehnya bertayamum tatkala ketiadaan air atau sulit untuk mencari air. Nah, barangkali dalam perjalanan tersebut ya memang di tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan air, melewati tempat yang sulit untuk mendapatkan air, sementara waktu sholat ketika itu sudah masuk dan hendak berakhir, demikian ya. Atau ketika itu air begitu tinggi harganya dan nilainya, sehingga barangkali perbekalan uang yang ada ya itu tidak mencukupi ya, atau akan segera habis ketika untuk membeli air tersebut. Maka yang seperti ini dibolehkan bagi seorang yang safar untuk dia bertayamum, demikian. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah berfirman yang artinya, apabila kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, atau salah seorang di antara kalian baru datang dari buang air besarnya, atau ia menyentuh wanita. Maksudnya di sini berdasarkan tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah berhubungan badan dengan istrinya. Falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air atau sulit untuk mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Lalu Allah memberikan tata cara, penjelasan tentang tata cara bertayamum itu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Surah An-Nisa ayat 43. Nah, ini hukum terkait dengan safar. Ketika seseorang dalam kondisi safar dibolehkan ya bertayamum ketika ya tidak mendapatkan air atau sulit untuk bisa mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air atau mahal harga air ketika itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara hukum terkait dengan seputar safar adalah adanya dispensasi bagi orang yang bersafar untuk dia tidak berpuasa ketika safarnya di bulan Ramadan. Boleh baginya untuk dia tidak berpuasa ketika dalam safarnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah berfirman yang artinya, maka siapa saja yang di antara kalian itu sakit atau dalam kondisi safar, maka hari-hari bilangan gantinya dari hari-hari yang lainnya, tentunya bagi yang berbuka. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang dispensasi tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan dalam kondisi safar. Ada sebagian pendapat yang wajib, bahkan tidak boleh baginya untuk dia berpuasa dalam kondisi safarnya.
Bahkan wajib untuk tidak berpuasa ketika safar di bulan Ramadan. Ya, wajib untuk tidak berpuasa ketika bersafar di bulan Ramadan. Demikian. Ini pendapat ulama-ulama zahiri. Maka kita katakan ini pendapat yang kurang tepat, ya. Ya. Pendapat yang benar adalah merinci, ya, memberikan rincian kondisi safar saat di bulan Ramadan. Yang pertama adalah apabila dalam kondisi safar tersebut berpuasa itu ringan baginya, tidak menyulitkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan tidak menghalangi untuk menyempurnakan urusan safarnya. Tidak menghalangi untuk menyempurnakan safarnya, menyempurnakan urusan safarnya. Juga tidak menghalangi dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak berat, ya, puasa itu dalam kondisi safar, ya, untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta untuk menyempurnakan urusan dalam safarnya yang menjadi tujuan safarnya. Maka ini rincian pertama, hukum puasa dalam kondisi seperti ini adalah, ya, afdol baginya untuk dia berpuasa. Afdol baginya dia berpuasa. Ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Demikian. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kondisi, ya, safar dalam bulan Ramadan, ya, kondisi yang pertama, ya, yang kita jelaskan. Bila memang, ya, ketika dia safar, seseorang itu bersafar, nah, puasa itu ternyata tidak menghalangi dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Puasa itu tidaklah menghalanginya untuk, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga tidak menghalanginya untuk menyempurnakan urusan safarnya. Maka lebih afdal, lebih utama baginya untuk dia berpuasa. Demikian. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana seseorang itu ketika dia bersafar, puasa itu menyulitkannya untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan mungkin menghalangi sesuatu yang menjadi tujuan safarnya. Atau banyak ketaatan-ketaatan yang barangkali terabaikan ketika dia melakukan puasa dalam kondisi safarnya. Maka yang seperti ini lebih afdol baginya adalah tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa maka makruh. Ya. Ingat, kondisinya adalah ketika orang tersebut safar lalu dia berpuasa, ternyata puasa itu menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang banyak. Bahkan juga termasuk menghalangi, ya, tujuan safarnya, ya, urusan yang menjadi tujuan safarnya. Maka yang seperti ini berpuasa dalam kondisi safar adalah makruh. Lebih afdol baginya tidak berpuasa. Demikian. Dan dia bila tidak berpuasa maka dia mengganti puasa tersebut di luar Ramadan. Ada hadis tentang masalah ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala dalam sebuah safar, ya, Rasulullah SAW ada melihat kerumunan orang dan ada seseorang yang diteduhkan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang sekitar tersebut, "Mahada, ada apa gerangan orang ini?"
Maka dikatakan kepada Nabi SAW, as-saim, dia puasa wahai Rasulullah. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa minal birri as-saumu fis safari. Ya. Bukanlah termasuk kebajikan, ya, berpuasa ketika safar, yaitu berpuasa dalam kondisi yang menyulitkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai pingsan seperti ini. Ya. Bukan termasuk kebaikan. Bukan termasuk kebajikan, demikian, ya. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana ternyata dalam kondisi safarnya di bulan Ramadan, ternyata puasa bila dilakukannya ini berdampak buruk bagi dirinya, di mana ini memudaratkan dirinya. Bahkan bisa jadi kewajiban-kewajiban ini pun, ya, yang lain seperti sholat yang itu seharusnya bisa dikosor, ternyata pun tidak bisa dilakukan. Demikian. Sampai memudaratkan dirinya, menimbulkan kemudaratan. Ya. Maka yang seperti ini haram untuk berpuasa. Ya. Haram untuk berpuasa. Kalau memang memudaratkan dirinya, jelas memudaratkan dirinya. Ya, ketika berpuasa tersebut dia paksakan untuk berpuasa. Lebih-lebih contohnya saat ini, ya, dalam kondisi berkendara, yang kendaraan kita ini melalui jalanan yang penuh dengan orang. Nah, kalau sampai contohnya ketika berpuasa ini mengakibatkan pitam sementara dia sedang berkendara, pitam, ya, yaitu gelap pandangan atau pingsan karena tidak sanggup memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi berkendara, maka ini bisa memudaratkan dirinya. Seperti contohnya, ya, dia bisa terjatuh, menabrak, ya, benda keras atau bahkan mencelakai orang lain. Maka ini memudaratkan juga orang lain. Maka ini haram berpuasa. Ya. Haram dia berpuasa, demikian. Untuk hal seperti ini ada hadis Nabi SAW di mana ketika itu dalam kondisi Nabi dan para sahabat, ya, Nabi SAW dan para sahabat itu sedang bergerak, ya, menuju Makkah untuk berperang, menaklukkan kota Makkah kalau tidak salah waktu itu, ya. Maka Nabi, ya, memberikan teladan kepada para sahabat untuk mereka berbuka, karena untuk menaklukkan musuh, ya, tanpa menimbulkan korban jiwa dan agar tidak, ya, kalah perang, karena ini kesempatan untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi SAW, ya, mengajarkan kepada para sahabat untuk, ya, berbuka agar menguatkan badan, dengan cara Rasulullah meminta kepada salah seorang sahabat untuk mendatangkan, ya, wadah minuman. Lalu setelah Rasulullah mendapatkannya, beliau mengangkat wadah minuman tersebut agar dilihat oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW meminumnya dalam kondisi berpuasa tadinya, agar para sahabat mengikuti Rasulullah dan meladani Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu ternyata dikabarkan kepada Nabi SAW ada sebahagian peserta perang yang tidak berbuka, tapi masih melanjutkan berpuasanya. Maka Rasul mengatakan, ulaika ussad, ulaika ussad, ulaikal ussad. Mereka itulah pendurhaka, mereka itu pendurhaka, mereka itu pendurhaka. Demikian. Hadis yang sahih. Tentunya ini durhaka kepada Rasulullah.
ya. Namun bisa kita ambil kesimpulan hukum di sini bahwasanya bila dikhawatirkan munculnya kemudaratan pada jiwa, di mana ya dengan berpuasa tentunya ini akan melemahkan tubuh. Tentu kita tidak pungkiri bahwasanya ketika berpuasa tubuh pun menjadi lemah, butuh energi yang berat, lebih-lebih berperang, di mana gerakan harus gesit, ya. Demikian, harus gesit. Dan tentunya untuk melumpuhkan musuh agar lebih gesit, maka ini dibutuhkan energi, kan begitu. Nah, kalaulah ya tidak gesit, maka ini akan mengakibatkan ya kekalahan dan semakin banyak berjatuhan korban. Nah, demikian. Dari pihak sendiri, bukan dari pihak lawan. Nah, sehingga ini bisa memudaratkan diri. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa Nabi SAW menyatakan mereka itu pendurhaka dengan masih melanjutkan berpuasa? Karena ini akan melemahkan umat Islam, ya, pasukan umat Islam yang ketika itu berperang, demikian, ya, seperti itu. Lebih-lebih ini datang ke sarang musuh yang persediaan senjata, ya, dan jumlah orang yang banyak itu ada di tempat tersebut, demikian, ya, seperti itu. Maka dibutuhkan ya energi yang besar untuk bisa menaklukkan mereka. Karenanya Nabi memerintahkan mereka dengan isyarat agar berbuka. Tapi ada yang ternyata tidak berbuka, masih melanjutkan puasa. Mereka itu pendurhaka karena itu bisa memudaratkan pasukan kaum muslimin, ya. Karena membuat lemah sebagian pasukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum yang terkait seputar safar adalah bolehnya sholat sunnat di atas kendaraan dalam kondisi safar, ya. Kemana saja kendaraan itu ya mengarah, ya, baik itu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ya. Yang jelas ya tidak tepat ke arah kiblat, maka tidak mengapa, boleh, ya, tidak masalah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu ay an-nafilata haitsu ma tawajjahat bihi naqatuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah salat sunnat dengan di mana ya unta beliau mengarah, ya, dengan membawa beliau. Jadi kemana saja ya arah unta tersebut itu masih Rasulullah melakukan salat ya sunnat di atas kendaraan tersebut ketika safar. Ini dibolehkan. Tapi dianjurkan untuk pertama sekali ketika hendak salat itu mengarahkan kendaraan ke arah kiblat, ya. Jadi pertama sekali ya ketika hendak sholat ya itu mengarahkan ke arah kiblat. Adapun sholat di atas kendaraan sehingga tidak sempurna ruku dan sujud, bahkan berdiri karena kondisinya ketika itu sedang duduk, maka ini tidak mengapa. Ya hanya saja ya disyariatkan untuk pertama sekali ya itu menghadap ke arah kiblat takbirnya. Adapun setelah itu maka kendaraan ya boleh ke arah manapun, demikian. Tentunya ya ke arah dari tujuan safar tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam ya Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sholat tersebut ya harus didahului dengan
ya berwudu tentunya ya, bukan ya tidak berwudu ya. Tapi kalau tidak ditemukan air maka dibolehkan untuk melakukan tayamum. Demikian ya. Untuk melakukan tayamum. Adapun salat wajib maka menurut pendapat yang kuat ketika tidak ada kebutuhan ya, tidak ada keperluan, tidak darurat, maka tetap ya wajib untuk turun dari kendaraan. Turun dari kendaraan. Ya, turun dari kendaraan. Dan tentunya ini adalah kendaraan pribadi. Ingat ya, kendaraan pribadi. Ya. Adapun salat wajib, kita ulangi ya, salat wajib ya, itu wajib ya bagi orang yang safar tersebut untuk turun dari kendaraannya. Ya. Demikian. Kemudian salat dengan posisi yang sempurna. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, nah demikian. Nah seperti itu. Dan harus tetap menghadap kiblat. Nah seperti itu. Ya. Ingat ini bagi kendaraan pribadi. Ya. Berbeda halnya apabila ya kendaraan tersebut kendaraan umum, ya seperti bus, ya. Tapi tentunya bukan bus charteran ya. Itu bus memang yang umum yang sudah memiliki jadwal keberangkatan ya sampai tiba di tempat. Demikian. Ada jadwal berhenti di waktu-waktu tertentu. Demikian. Begitu juga kereta api, begitu juga pesawat ya. Nah, ketika melewati waktu-waktu yang dikhawatirkan ya keluarnya waktu tersebut atau habisnya waktu sholat tersebut ya. Keluarnya waktu sholat dari waktunya ya atau habisnya waktu sholat tersebut ya, maka ketika itu dibolehkan dalam kondisi darurat seperti itu dibolehkan. Seperti contohnya di kereta api ya, ketika waktu subuh masih berjalan ya, masih bergerak, belum berhenti, dan kalaupun berhenti belum sampai juga, itu belum tentu bisa untuk bisa ya sholat contohnya di musalla stasiun ya. Nah seperti itu. Gitu juga contohnya di atas bus, yang ini busnya ada jadwal berhenti sendiri, demikian. Dan seterusnya ya, yang di sana tidak memungkinkan untuk sholat bisa berdiri tegak menghadap kiblat ya, dengan seterusnya, yaitu dari awal sholat sampai akhir sholat menghadap kiblat. Dan tidak bisa berhenti dengan serampangan ya. Kalau berhenti serampangan ya tentu kita katakan kita bisa tertinggal. Contohnya ya, kalau kereta api ketika ada pemberhentian ya di satu stasiun lalu kita berhenti padahal itu bukan tujuan, itu tidak bisa ya minta izin kepada petugas untuk bisa sholat sebentar, tidak bisa karena ada jadwal ya. Tidak bisa untuk kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan umum. Begitu juga ya bus umum ya tidak bisa juga ya, kecuali kalau memang sudah ada perjanjian kita dengan supir busnya. Nah seperti itu. Atau bisa membujuk supir busnya untuk bisa berhenti sejenak, maka wajib untuk turun ya. Tapi kalaupun tidak ya, begitu juga pesawat tidak bisa juga ya. Bagaimana bisa ketika masuk waktu sholat ya, itu masih ya berada di atas awan, mau berhenti di mana kan begitu ya. Dan ketika didapatkan ya sempit ya tempat sholat tersebut, tidak ada tempat sholat bahkan yang ada lalu lalang orang, maka dibolehkan untuk sholat di tempat duduknya ya, dalam kondisi ya tidak sempurna tentunya sholatnya, tidak sempurna ya berdirinya
ya rukuknya, sujudnya, duduknya tidak sempurna, ya, maka dibolehkan, ya demikian. Bila dikhawatirkan terluputkan waktu sholat tersebut, ya, atau terluputkan sholat tersebut dari waktunya, maka dibolehkan untuk melakukan sholat fardu, sholat wajib di kendaraan-kendaraan umum seperti ini, ya. Bila dikhawatirkan, ya tidak didapatkannya sholat tersebut di waktunya, atau sudah kehabisan waktu sholat tersebut, ya tidak mengapa dilakukan sholat dalam kondisi, ya di tempat duduknya, demikian. Tentunya dengan didapatkan tidak sempurnanya, ya berdiri, ruku dan sujud serta duduknya. Namun dikiaskan dengan sholat sunat, wajib untuk menghadap kiblat pertama sekali. Adapun setelah itu maka ya tidak mengapa, demikian. Nah, ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya demikian. Karena apa alasannya? Sholat di waktunya itu lebih utama, ya untuk dilakukan daripada sholat ya di luar waktunya. Sementara tidak ada hal yang bisa, ya penghalang syar'inya yang bisa untuk jadi pembenaran hal tersebut, ya. Bila kendaraan tersebut berjalan sampai memakan waktu 3 kali sholat, 3 waktu sholat, maka tentunya termudaratkan, ya. Begitu juga contohnya waktu subuh, ya. Ya, tidak mungkin untuk melakukan sholat subuh ketika itu sementara sadar dengan waktu subuh tersebut. Untuk dilakukan sholat subuh itu ditunda sampai berhenti, namun ya sudah terbit dan meninggi matahari tersebut. Ini tidak benar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitab sucinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya, ya. Yang telah ditetapkan waktunya, demikian. Maka didahulukan ya untuk melakukan salat di waktunya, ya. Walaupun dengan gerakan yang tidak sempurna karena Nabi pernah melakukannya, namun dalam salat sunat ini lebih utama daripada ya melewatkan waktunya, ya. Melewatkan waktunya dalam kondisi sempurna sholatnya. Demikian. Mengapa? Karena ya sholat di waktunya itu merupakan ya syarat sahnya sholat. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hal yang terkait dengan hukum seputar safar adalah bolehnya untuk menjamak. Ini sudah kita bahas tapi tidak mengapa, karena memang disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim ini di poin yang ke-6 ini bahwasanya boleh untuk menjamak, menggabungkan ya antara dua sholat. Itu sholat zuhur dengan asar, ya, maghrib dengan isya. Nah seperti itu, ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Ingat, ini penggabungan ini tidak bisa serampangan pula. Yang bisa digabungkan hanya zuhur dengan asar, baik itu di waktu ya zuhur di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, atau bisa di waktu yang kedua yaitu di waktu asar. Jadi dilewatkan waktu zuhur kemudian dilakukan di waktu asar dengan digabungkan dengan asar, disebut dengan jamak takhir, demikian. Begitu juga ya maghrib dengan isya, bisa di waktu yang pertama itu waktu maghrib dilakukan salat maghrib baru salat isya, demikian, ya. Dan ini ya disebut dengan jamak takdim, kemudian bisa juga ditunda, dilewatkan waktu maghribnya kemudian dilakukan di waktu isya, salat maghrib baru salat isyanya, demikian. Ini disebut dengan jamak takhir. Dan pelaksanaannya tentunya ya dengan memendekkan sholat
menggabungkannya dengan memendekkan salat. Jadi digabungkan salat tersebut sekaligus dikosor, dipendekkan. Demikian ya. Jadi salatnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat digabungkan. Ya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, demikian digabungkan. Bisa di waktu yang pertama, bisa di waktu yang kedua, demikian. Tidak ada penggabungan ya salat itu yang disebut dengan jam'u bainas salataini ya, salataini ya, penggabungan dua salat itu tidak bisa diberlakukan untuk salat asar dengan salat maghrib, atau salat isya dengan salat subuh, atau salat subuh dengan salat zuhur. Itu tidak bisa ya, lebih-lebih sampai melewati beberapa salat. Nah, contohnya seperti ya, ada orang yang dia berkendara, seperti contohnya naik pesawat ya, ternyata seharian penuh ya, katakanlah sampai ya beberapa waktu sholat 8 jam, seperti contohnya dari Indonesia ya menuju ya Saudi Arabia, Makkah, Madinah, itu sekitar 8 jam kurang lebih ya. Nah, jika 8 jam ini bisa jadi memang beberapa waktu sholat yang terlewatkan ya, demikian ya, maka ya tidak bisa ya dilewatkan sampai dikumpulkan ya semua sholat tersebut ya. Contohnya adalah ya sholat asar kemudian maghrib dengan isya, jadi dikerjakan di waktu ya isya. Ini tidak bisa ya, yaitu asar, maghrib, isya, demikian. Tidak bisa seperti itu digabungkan semua. Atau mungkin lebih lama daripada itu digabungkan semua. Contohnya ya zuhur, asar, maghrib, isya. Padahal bisa untuk digabungkan sholat tersebut. Lebih-lebih ketika mungkin ini sedang menanti kedatangan pesawat tersebut di bandara. Maka di bandara itu ada tempat sholat, ada musalla, ada masjid ya, itu bisa dilakukan penggabungan sholat sekaligus di qasar, demikian ya, demikian ya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ya salat zuhur dan asar digabungkan, salat maghrib dan isya digabungkan. Lihat ya, ini dalam kondisi safar itu boleh untuk digabungkan ya dua salat ini, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Tapi boleh juga tidak digabungkan ya, boleh juga tidak digabungkan. Contohnya ketika sudah ya dalam kondisi sudah sampai di tempat tujuan ya, di tempat tujuan safar, namun tidak begitu repot, maka bisa melakukan sholat di waktu masing-masing sholat tersebut ya, di waktu masing-masing sholat tersebut ya, zuhur di waktu zuhur ya, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh, bisa demikian. Tidak mengapa, tidak harus digabungkan ya, demikian. Tidak perlu digabungkan ya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, demikian ya, seperti itu. Boleh digabungkan, boleh tidak. Nah, namun diutamakan dalam kondisi sempit waktu atau ingin istirahat, atau dalam kondisi ya sibuk untuk menyelesaikan urusan ya dari tujuan safarnya tersebut, maka silakan digabungkan, bahkan ya lakukan qasar sekalian, yaitu memendekkan sholat. Nah, seperti itu ya. Baik, ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita buka sesi soal jawab. Ya, pertanyaan tertulis ya diarahkan ya bisa diarahkan ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834 atau bisa di nomor yang lain 0852 61 90 4177 0852 61 90 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ada pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, apabila jam sudah menunjukkan waktu adzan subuh, sementara adzan belum berkumandang, apakah masih boleh minum, Ustadz? Oh, ini cari namanya kesempatan dalam kesempitan namanya ya. Baik ya. Bagus juga pertanyaan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu adzan subuh mungkin dimaksud adalah jam ya. Ketahui sesungguhnya jam itu bisa beragam. Ya, jam tangan, jam dinding, ya, jam di HP. Namun biasanya kalau di HP lebih tepat waktu ya, karena dia online ya. Ya. Adapun kalau jam dinding sama jam tangan, nah ini bisa menipu. Mengapa? Karena bisa jadi jamnya rusak ya. Jamnya rusak atau baterainya mau habis, maka dia lambat. Terkadang lebih cepat. Nah, begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi sesungguhnya ya, jam itu bukanlah ya sebagai penunjuk dari waktu ya, atau bukanlah dia ya, bukanlah dia menunjukkan waktu masuk sholat atau tidak ya. Tapi sesungguhnya masuknya waktu sholat subuh ya, itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq, demikian. Hanya saja disesuaikan dengan jam. Nah, seperti itu. Dan kemudian nanti ditandai dengan masuknya adzan. Ya, itu dilakukan adzan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jam ini sudah benar-benar menunjukkan betul-betul masuknya waktu subuh, yaitu terbitnya fajar, ataukah tidak? Nah, kalau seseorang dia menduga bahwa ini jamnya terkadang tidak tepat, bahkan dia menduga bahwasanya ya terlalu cepat waktu subuh, ya sesuai dengan jadwal yang ada, ya yang ditunjukkan oleh jam, ya terlalu cepat. Maka bagi orang yang menduga seperti ini, ya tentunya konsekuensinya ya masih boleh bagi dia untuk minum bahkan makan, karena dia menduga bahwasanya itu ya waktu tersebut lebih cepat, demikian ya, waktu tersebut lebih cepat. Adapun bagi orang yang menduga, menyangka bahwasanya jam ini adalah jam yang menunjukkan benar-benar dia menunjukkan masuknya waktu, alat penunjuk yang menunjukkan masuknya waktu subuh, maka tidak boleh bagi dia untuk ya makan ataupun minum. Nah, seperti itu. Ya. Demikian.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian itu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar tersebut, yaitu jelas fajar itu. Kemudian Allah perintahkan sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Demikian. Jadi sudah tidak boleh makan. Ya, seperti itu. Berbeda halnya menurut sebagian pendapat ya bagi orang yang mendapati masuknya waktu subuh dalam kondisi ya wadah makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh bagi dia untuk ya menyempurnakan ya makan atau minumnya tersebut dari wadah yang ada di tangannya tersebut, tidak lebih dari wadah yang ada di tangannya. Demikian ya. Ini menurut sebagian pendapat ulama, walaupun ini tidak disepakati oleh ulama yang lain. Namun kita sedang berbicara ya dari satu sisi pendapat ya. Itu dibolehkan bila memang wadah makanan tersebut ada di tangannya. Maka silakan dia menyempurnakan makan atau minumnya. Dan tidak boleh lebih. Demikian ya. Nah, ini pendapat ini menyandarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sahih ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu mendengarkan seruan adzan, maksudnya adzan subuh ya. Menurut pendapat ini adzan subuh ya. Sementara wadah makanan atau minuman itu ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhan ya dari wadah tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau ternyata minuman tersebut itu berada di bawah, tidak di tangannya, maka hadis ini tidaklah menunjukkan kebolehan hal tersebut untuk diambil lalu diminum, kecuali apabila dia menyangka seperti yang kita katakan di awal tadi, yaitu orang tersebut menyangka bahwa sholat subuh belum masuk, terlalu cepat terlalu cepat waktu sholat subuh, maka tentunya boleh bagi dia berdasarkan persangkaan dia tentunya. Demikian, karena memang ada sebagian ya pendapat yang menyatakan demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, izin bertanya, apa sungkeman ketika Idul Fitri diperbolehkan terutama terhadap kedua orang tua? Dan di kampung saya kalau Idul Fitri selalu mengunjungi tetangga dari rumah ke rumah untuk bermaaf-maafan. Seperti sudah menjadi kewajiban. Ini bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairah. Baik, pertanyaannya ada dua ya. Bismillah. Ada dua pertanyaan dalam kasus yang ditanyakan ini. Yang pertama adalah sungkeman, yang kedua adalah maaf-maafan ya. Karena ini dua pertanyaan yang ada nih sisi bedanya ya. Walaupun sungkeman itu terkadang ya bisa juga ya ada muatan maaf-maafan, tapi sungkeman ini terkhusus maaf-maafan dengan cara tertentu kepada orang tua, demikian. Nah, baik, dari sisi sungkeman tersebut, sungkeman itu adalah sebuah tindakan meminta maaf dari orang yang dianggap senior, lebih tua, lebih-lebih orang tua, ya, dengan cara merunduk ya di pangkuannya, ya, menciumnya, demikian ya.
Maka yang seperti ini wallahu taala alam, saya condong ini ada muatan pelanggaran. Pertama adalah meminta maaf kepada orang tua, itu dikhususkan di waktu yang khusus. Padahal kesalahan kepada orang tua itu bisa jadi sangatlah banyak di waktu-waktu yang berbeda-beda. Demikian. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua nantinya, yaitu terkait dengan maaf-maafan. Ya. Jadi ini langsung kita jawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kasus atau pertanyaan terkait dengan maaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Mengkhususkan untuk meminta maaf, di waktu yang khusus, padahal kesalahan itu sudah begitu lama dan kesalahan itu banyak, bahkan ada yang ditunda sebagiannya sampai menanti di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Maka ini merupakan kesalahan karena melanggar hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan atau apa saja, maka hendaklah dia minta halal, minta maaf darinya al-yauma, hari ini juga, yaitu di hari di mana dia bersalah, berdosa, melakukan kesalahan. Kenapa? Sebelum tibanya hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham untuk bisa menebusnya. Demikian, Jadi Nabi memerintahkan saat itu juga untuk minta maaf ketika bersalah, bukan dengan menanti sampai lebaran, seperti itu. Nah, ini kesalahan, kita katakan melanggar hadis ini. Yang kedua adalah mengkhususkan sebuah ibadah, minta maaf itu merupakan ibadah, di waktu tertentu. Nah, demikian, Kemudian secara khusus, secara khusus kepada orang tua dengan bentuk sungkeman. Nah, apabila posisi sungkeman ini adalah posisi ruku atau posisi sujud, sampai mungkin ada di antara sebahagian anak itu sampai mencium kaki orang tua, yang ketika dia mencium, posisi tubuhnya adalah sujud kepada orang tua, maka di sini tidak boleh, karena mengarahkan sujud kepada selain Allah, sementara sujud itu adalah ibadah. Ruku itu ibadah. Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Perintah ini perintah ibadah. Ruku itu ibadah, makanya termasuk gerakan sholat. Sujud demikian pula sujud, Sujud juga demikian. Ini sujud adalah ibadah, Allah sementara makanya melarang untuk sujud kepada selainnya, La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah. Janganlah kalian sujud kepada mentari dan rembulan, akan tetapi sujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan mereka itu. Apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian, maka tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin fa amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah boleh seseorang itu sujud, kita ulangi, kalaulah boleh aku perintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, pastilah aku akan perintahkan
tentulah aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Demikian. Baik ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya kalau boleh tapi tidak boleh, demikian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sujud dalam syariat orang-orang terdahulu itu merupakan bentuk penghormatan. Dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW, maka sujud ini telah dihapuskan karena dia merupakan ya adalah ibadah yang khusus ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Maka tidak boleh sujud kepada selain Allah, termasuk kepada kedua orang tua. Ruku juga tidak boleh. Demikian ya. Apakah tidak ada solusi ketika salah kepada orang tua untuk minta maaf? Ya, silakan minta maaf dengan cara ya memeluknya, ya, menciumnya, mencium pipinya, mencium pipi kanan, pipi kiri, demikian. Ya. Sembari menggenggam tangannya. Nah, tidak perlu harus dengan cara ruku dan sujud. Nah, demikian ya. Seperti itu. Karena hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Seperti itu. Nah, demikian pula ya, ini sekaligus ya lanjut kepada menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan minta maaf ke tetangga. Selain tadi kita katakan ini mengkhususkan sebuah ibadah minta maaf kepada orang lain ya yang diarahkan kesalahan yang pernah ya dizalimi, yang seperti ini mengkhususkan waktu untuk beribadah. Ini sebuah kesalahan tentunya dan melanggar hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, sekaligus yang kita dapatkan adalah kesalahannya ketika meminta maaf kepada tetangga. Kesalahan yang lainnya adalah yaitu bersentuhan dengan orang yang lawan jenis yang dia bukan mahramnya. Ya, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya tentunya tidak ada hubungan kemahraman. Ini bersentuhan. Ya. Lawan jenis yang bersentuhan. Padahal Nabi memberikan ancaman dalam masalah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh benar-benar ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Demikian ya. Tentunya ada persentuhan antara laki-laki dan perempuan ya ketika ya meminta maaf atau maaf-maafan ya ke tetangga ini. Nah, seperti itu. Baiknya seperti ini tidak tepat. Yang benar adalah ya minta maaf ketika bersalah dan tidak perlu menyentuh. Ya, seperti itu. Ya. Ya, bukan berarti maksudnya adalah ketika pas bertemu di Lebaran, hari raya, pas ketemu pernah teringat dengan orang tersebut berbuat salah, bukan berarti ya tidak meminta maaf ketika itu. Ini juga jangan sampai ya salah paham. Ya, contoh ketika ternyata bertemu dengan orang yang lama tidak pernah bertemu dan ternyata pernah melakukan kesalahan, kedzaliman kepada dirinya. Walaupun di hari raya Lebaran ini, maka silakan minta maaf karena ketika itu baru teringat. Itu termasuk dalam hadis yang Rasul katakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yauma." Siapa saja memiliki kedzaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan ataupun yang lainnya, maka mintalah halal darinya sekarang juga, saat ini juga. Permasalahannya baru ingat saat itu juga, ketika berkunjung atau ketika ya bertemu, maka silakan minta maaf. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan ditunda, ya minta maaf, wah nantilah ya setelah ya
datangnya Lebaran tahun depan. Nah, ini tidak tepat. Bagaimana apabila ternyata salah satu telah meninggal dunia? Ya, jangan sampai dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika orang yang dizalimi tersebut menuntut ya orang yang mendoliminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Semoga memberikan manfaat. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bismillah Ustaz, izin bertanya, ibu saya tinggal bersama saya. Apakah zakat fitrinya juga saya tanggung? Atau hanya istri dan anak-anak saja yang saya tanggung zakat fitrinya? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau tidak salah ya, Rasulullah menyebutkan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri ya dari orang, zakatul fitri dari budak hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, dan dari siapa saja yang kalian tanggung nafkahnya. Ya. Baik, dalam hadis ini disebutkan ya bahwasanya mimman tamunun, dari orang-orang yang kalian tanggung, yang kalian berikan nafkahnya. Ya. Maka di sini siapa saja yang wajib bagi seseorang itu untuk menafkahinya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, seperti itu. Wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila seorang ibu tidak lagi memiliki suaminya, berarti ayahnya, tidak bersama, juga tidak bersama dengan suami yang lainnya, lebih-lebih sudah tua, ya, maka tentunya anak-anaknya yang menanggung nafkahnya. Apabila ibu ini ternyata memang ya ditanggung nafkahnya oleh sang penanya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Lebih-lebih ini tidak banyak ya. Sekitar ya 3 kilo beras kurang lebih ya. Tapi itu sudah lebih insyaallah taala ya. Atau 2,5 kilogram beras ya, itu sedikit ketimbang jasa orang tua kita kepada kita ya. Demikian. Maka silakan bayar ya zakat fitri sang ibu. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz Afan, saya pernah bersafar, kondisi perjalanan pulang sebelum berangkat, niat saya mengakhirkan sholat jamak takhir. Namun karena malam dan mengejar waktu, akhirnya tidak jadi berhenti di perjalanan untuk sholat. Akhirnya saya sholat di rumah dengan cara sholat maghrib 3 rakaat lalu disambung dengan sholat isya 4 rakaat. Apakah boleh Ustaz? Baik ya. Dalam kondisi seperti ini
maka tentunya tidak ada pilihan lagi ya untuk melakukan sholat kecuali memang di rumah. Nah, ketika diakhirkan sholat tersebut, ternyata karena ingin mempercepat perjalanan ya agar bisa sampai di rumah dengan cepat, sehingga tidak dilakukan ya sholat dengan cara dijamak di waktu yang kedua dalam kondisi safarnya, maka tentunya yang seperti ini wajib untuk dikerjakan di rumah. Ya. Kasus yang ditanyakan tadi adalah ya maghrib dengan isya yang digabungkan dan ingin dilakukan di waktu isya. Berarti jamak takhir dengan cara ya dilewatkan waktu maghrib dan nanti dilakukan di waktu salat isya dengan dilakukan terlebih dahulu maghribnya baru isyanya. Nah, apabila memang sampai pun ya ke tempat asal, tempat domisili tidak dilakukan ya penggabungan sholat, maka wajib untuk dilakukan penggabungan tersebut dalam kondisi sudah mukim, wajib demikian. Ya. Tapi tidak boleh untuk dikosor, tidak boleh untuk dikosor, ya, karena sudah mukim. Maka hilang syariat mengkosor sholat dengan ya hilangnya kondisi safar. Nah seperti itu ya. Jadi wajib melakukannya 3 rakaat maghrib kemudian 4 rakaat isya. Nah seperti itu. Tentunya di waktu isya ya, demikian. Tapi lebih afdol kalau ditanya, lebih afdol adalah mengerjakannya ya di waktu maghrib, itu lebih afdol ya, lebih afdol mengerjakannya di waktu maghrib, melihat ke lapangan sesungguhnya ya, melihat ke lapangan, karena sesungguhnya tentunya ya, seseorang yang baru pulang dari safar biasanya capek ya, dan capek ini biasanya menyulitkan untuk melakukan ibadah, yang ada hanyalah istirahat. Nah ketika capek malah harus mengerjakan dengan mengerjakan sholat dengan jumlah yang begitu lebih banyak, 3 rakaat plus 4 rakaat ya. Nah ini tentunya kurang afdol kita katakan, walaupun harus wajib untuk dikerjakan ya. Ya, tapi lebih afdol adalah ketika dilakukan ya dengan jamak takdim, wallahu alam, karena ini lebih memudahkan. Maghrib terlebih dahulu kemudian isya. Nah seperti itu, karena ini hendak hendak melakukan safar, ini lebih mudah ya, belum mengalami capek ya, maka silakan ya mengkosor sekaligus menjamak ya, 3 rakaat kemudian isya 2 rakaat, setelah itu bergerak jalan. Nah begitu sampai di rumah bisa istirahat langsung atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah seperti itu. Namun kondisi yang ditanyakan tadi ya, apakah ya boleh demikian ya, apa mau dibuat? Nah seperti itu ya, harus begitu jadinya ya, karena sudah mengejar waktu, demikian. Cuma yang kita sampaikan adalah tentang ya sebuah amalan yang afdolnya. Nah seperti itu ya, yang seperti ini tentunya insyaallah taala tidak ada dosa, tentunya ya tidak ada dosa insyaallah taala yang dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan atau ditanyakan ini. Wallahu ta'ala. Mengapa demikian? Ya karena memang dispensasi atau syariat bagi orang yang safar itu ya dibolehkan untuk menjamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, baik itu dilakukan di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua, demikian. Ya, seperti itu. Hanya saja ya berbeda tentunya ya tentang keafdolan ya, mana yang lebih afdol. Nah seperti itu tentunya ya, ketika didapatkan kemudahan maka disitulah dia ya keafdolan terdapat ya, keafdolan itu didapatkan, demikian. Nah seperti itu ya. Oleh karena saya katakan tadi, maka yang afdol adalah itu di jamak takdim di waktu yang pertama, karena itu lebih mudah insyaallah taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah.
Dan Islam ini memberikan kemudahan-kemudahan, maka ambil kemudahannya. Di antaranya dispensasinya, ya. Seperti itu. Baik ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran yang ada dalam penyampaian ini maka terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita memiliki aset akhirat. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk bisa berinfak dan bersedekah. Karena di antara syariat yang menjadi syiar Ramadan adalah bersedekah, berinfak. Bahkan Nabi SAW dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu lebih dermawan ya di bulan Ramadan ini tatkala Jibril alaihissalam itu datang, itu lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Demikian, luar biasa ya. Maka Ramadan ini adalah bulan sedekah. Nah, saatnya bagi kita yang ingin memiliki ya peluang aset akhirat, investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada, bahkan minimal pahalanya itu begitu kita ya keluarkan itu nilainya minimalnya 700 kali lipatnya, 700 kali lipatnya, dan akan terus mengalir. Saat kita telah tiada, ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan ya. Nanti akan dibangun ya di lahan yang akan kita bebaskan ini, donasi untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin dan sarana serta prasarana yang lainnya. Dan tentunya akan diselenggarakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnat ya, kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya ya, bahkan mungkin begitu juga kegiatan ya kajian-kajian ilmiah, bahkan pendidikan barangkali ya, bisa jadi juga seperti kajian tahsin, sangat mungkin ya, kajian ilmiah baik itu yang rutin maupun yang berkala, begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya, yang insya Allah bermanfaat ya. Maka miliki aset akhirat ini, kesempatan investasi akhirat ini dengan berdonasi ya, silakan ya kirimkan atau transfer sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita ya ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda semuanya bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.